Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita. Ibadah Ramadan telah berlalu dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan ibadah-ibadah berikutnya setelah bulan Ramadan. Dan di antara ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Dan di antara ilmu-ilmu agama yang paling wajib untuk dipelajari adalah ilmu akidah. Ilmu akidah inilah yang pertama kali diajarkan oleh guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah mengajarkan ilmu agama lainnya. Bahkan 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah, Rasulullah belum sempat mengajarkan bagaimana wudu, sholat, azan, zakat, puasa. Itu semua diajarkan setelah tinggal di Madinah. 13 tahun pelajarannya hanya akidah saja. Ditambah 10 tahun lagi, total 23 tahun. Rasulullah 13 tahun menyampaikan akidah, 10 tahun materi pengajiannya gantian. Ya. Oleh karena itu, berbahagialah jamaah sekalian yang diberikan kelonggaran, kemudahan oleh Allah SWT bisa hadir di majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan pelajaran ilmu akidah. Karena inilah pelajaran pertama dan yang paling utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena kecintaan beliau kepada umatnya, beliau sangat ingin umatnya itu terbebas dari siksa neraka. Karena modal akidah inilah yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman neraka. Kitab yang sudah kita bahas sampai halaman yang ke-15, 16, 17, kitab yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau membawakan ayat-ayat yang diambil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nu'minu bi anna Allah taala la misla lahu li kamali sifati. Rasulullah dan para sahabat beriman Allah itu sempurna sifatnya dari berbagai sisi. Tidak ada yang seperti Allah dalam kesempurnaan sifat. Beda dengan makhluk ya. Gak usah jauh-jauh, diri kita saja.
pasti kita memiliki sisi positif dan sisi negatif. Tiap orang punya sisi terang dan sisi gelap. Ya, punya masa lalu yang kelam. Ya, nggak perlu diceritakan. Semua punya sisi gelap masing-masing. Ya. Demikian juga para sahabat. Ada yang tadinya mantan pemabuk, ada yang tadinya mantan penyembah kuburan, penyembah berhala, penyembah wali, penyembah matahari dan seterusnya. Namun ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu akidah, para sahabat menerima tanpa menolaknya sedikit pun. Penulis membawakan sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu sifat yang sama dengan sifat Allah. Dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah disebutkan Maha mendengar. Manusia mendengar tidak? Manusia normal mendengar. Allah disebutkan Al-Basir, Maha melihat. As-Sami, Maha mendengar. Manusia juga melihat dan mendengar. Tetapi sifat atau tata cara mendengar dan melihatnya manusia itu sangat jauh berbeda dengan mendengar dan melihatnya Allah SWT. Sesama makhluk saja itu berbeda. Elang itu diceritakan, dijelaskan berapa kilometer dia bisa melihat objek. Jauh sekali ya, di atas bumi. Seperti teropong dia bisa melihat anak ayam yang berapa kilometer. Manusia tak mampu untuk zoom in ya. Sesama makhluk saja dalam melihat berbeda, apalagi dibandingkan dengan Allah SWT yang Maha melihat. Demikian juga Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan oleh Allah bisa mendengar suara di bawah batas minimal frekuensi yang bisa didengar manusia. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan bisa mendengar suara semut. Ya, kita manusia yang normal tidak bisa mendengar suara semut karena frekuensinya kecil sekali, entah berapa desibel. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah SWT mendengar suara semut. Ya. Apalagi Allah SWT tentu yang maha segala-galanya, mendengarnya Allah jauh berbeda dengan mendengarnya makhluk. Walaupun penyebutannya sama. Penyebutan sama tidak berkonsekuensi sifatnya sama. Gitu ya. Allah melihat, makhluk melihat. Tidak berkonsekuensi sama. Ya, walaupun disebut kata-kata melihat. Ya. Wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatu wa la naumun. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah merasakan ngantuk dan tidak pernah merasakan tidur. Berbeda dengan makhluk. Ya, manusia ya pasti membutuhkan tidur. Kalau tidak tidur ya enggak seimbang, bergoyang kata orang Pontianak ya. Ya. Demikian juga ikan-ikan di lautan tidur itu. Burung ya unggas tidur. Bahkan setan pun butuh kepada tidur. Disebutkan dalam hadis yang sahih Muslim nomor 235, Rasulullah SAW bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimi." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, disunahkan menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Berarti masukkan dulu, lalu disemburkan, ya sambil pakai tenaga. 3 kali, ini adalah sunnah. Terlebih lagi dalam ibadah bersuci, yaitu wudu, lebih disunahkan lagi. Kecuali sedang berpuasa, karena dikhawatirkan bisa masuk.
Ya, berdasarkan hadis yang mulia ini, setan itu ternyata tidur di mana? Di dalam rongga hidung kita. Jadi setan punya kemampuan merubah ukurannya, sehingga lubang hidung kita yang kecil ini serasa hotel bintang 5. Nah, gimana caranya ya? Dan juga berdasarkan hadis ini, setan bisa menyentuh manusia tanpa kita menyadarinya. Ya, disunahkan setelah bangun tidur memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan 3 kali untuk membersihkan bekas tidurnya setan. Ya, dan ini tidak diajarkan dalam agama yang lain. Ya, sampai membersihkan lubang hidung saja diajarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian indah agama Islam. Tidak ada yang lebih indah dari agama Islam dibandingkan agama yang lain. Sampai hal-hal yang sepele juga diajarkan. Hal-hal yang kecil pun diajarkan. Allah tidak butuh kepada ngantuk. Allah juga tidak butuh tidur li kamali hayatihi wa qayyumayati. Allah sempurna kehidupannya dan Allah sempurna kemandiriannya. Qayyum. Wa nu'minu bi annahu la yadlimu ahadan li kamali adlihi. Rasulullah dan para sahabat mereka beriman Allah itu tidak mungkin berbuat jahat kepada satu makhluk pun. Hatta kepada setan pun Allah tidak pernah berbuat jahat. Allah berbuat adil kepada seluruh makhluknya. Kepada bangsa jin, kepada bangsa manusia, kepada seluruh makhluknya. Allah itu tidak pernah berbuat jahat. Ya. Li kamali adlihi, karena kesempurnaan Allah di dalam sifat adilnya. Beda dengan makhluknya. Ya, keadilannya terkadang berubah-ubah. Ya, kadang adil, kadang tidak adil, kadang setengah adil. Ya. Karena orang yang tidak memiliki ilmu dianggap sama rata itu adil, padahal tidak adil. Ya, ketika membagi warisan, laki perempuan sama rata, adil, padahal tidak adil. Ya, ketentuan syariat, warisan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ya, adil itu. Kalau mau dijelaskan, ada penjelasannya secara rinci. Ya, laki-laki menanggung banyak tanggungan yang harus dia pikul. Dia menanggung nafkah ibunya, menanggung nafkah adiknya, menanggung nafkah kakaknya yang perempuan, menanggung nafkah istrinya, anaknya. Ada perempuan nggak perlu, ya. Dia menanggung dirinya sendiri. Bahkan dia ditanggung kalau dia belum menikah. Dia ditanggung oleh bapaknya, ditanggung oleh datuknya, ditanggung oleh abang dan adik laki-lakinya, ditanggung oleh pamannya. Itu perempuan, ya. Dan Allah SWT menyatakan dirinya menolak sifat jahat. Ya, lawan dari adil yaitu zalim. Allah menolak sifat zalim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 6737, Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni, sesungguhnya aku haramtu, mengharamkan zulma, kejahatan, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Ya, di sini Allah menolak sifat zalim. Jadi Allah tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Ustaz, saya punya tetangga 7 turunan, bahkan sampai 8 turunan, semuanya kere, semuanya miskin. Apakah Allah adil? Adil, adil. Ya, cuman karena kita nggak tahu saja keadaan yang sebenarnya. Ya, kita hanya melihat dari sisi luar yang tidak kita ketahui bagaimana di dalamnya kondisi keluarga tersebut. Kenapa Allah takdirkan kere? Allah Maha Adil.
orang itu mati tidak mendapatkan hidayah Islam, apakah Allah adil? Allah adil. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Allah itu akan memberikan jaminan, memberi hidayah kepada hambanya yang meminta. Ya. Jadi orang itu kafir sampai dibawa mati karena dia nggak pernah minta. Jadi Allah tidak kasih. Ya. Pernah saya tuliskan di status WhatsApp saya itu beberapa hari yang lalu. Mungkin ada yang baca ya. Jadi Allah memberikan garansi, Allah sanggup memberikan petunjuk kepada siapa saja yang minta. Berbeda dengan harta. Tidak semua orang yang angkat tangannya minta harta dikasih. Bisa jadi harta tersebut tidak bermanfaat. Ya, saya punya teman saya punya tetangga. Dulu ketika punya jabatan di perusahaan, jabatannya tinggi, fasilitasnya lengkap, kendaraan mewah, laptop yang sangat mahal, gaji sangat tinggi, tidak pernah ke masjid sekalipun kecuali kalau mau Ramadan saja. Itu pun cuma beberapa hari. Lalu Allah copot jabatannya. Singkat cerita dia keluar dari perusahaan itu. Bingung, ya, tidak biasa berwirausaha. Ya. Kemudian dia sekarang jual jasa ojek, ya, gitu. Dan ternyata qadarullah wa masafa'ala, ketika Allah cabut segala fasilitas dunia, dicabut sebagian, tidak semuanya, ya, karena dia masih punya jatah hidup. Sekarang hampir tiap hari ke masjid, sholat jamaah rajin sekali. Terutama subuh. Itu teman saya cerita begitu. Artinya tidak semua orang itu mendapatkan manfaat dari harta yang Allah beri. Bisa jadi itu racun, lalai dia. Ya, lalai. Ya. Dia tidak bersyukur dengan harta yang banyak yang Allah berikan. Namun ketika dikasih yang sedikit, justru dia dekat dengan Allah SWT. Ya. Jadi jangan heran kalau kita minta harta terkadang lama dikabulkannya. Bahkan mungkin ditunda pengabulannya oleh Allah. Allah simpan di akhirat. Kenapa? Karena belum tentu bermanfaat di dunia. Tapi kalau kita minta hidayah dengan jujur maksudnya apa? Setelah minta hidayah, berusaha mencarinya. Tidak kemudian berpangku tangan, minta tapi nggak mau nyari. Allah pasti kasih. Allah berikan hidayah tersebut sesuai dengan usaha dia. Semakin keras dia mencari hidayah, dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya, kalau dia nyarinya setengah-setengah, ya hidayahnya juga setengah-setengah. Jadi Allah memberikan jaminan kepada setiap hamba yang meminta hidayah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah kan kasih. Jadi kalau ada orang mati sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah Islam, itu sesuai dengan keadilannya. Walaupun orang itu baik sekali, dermawan, suka membantu tetangganya, suka makan orang miskin, tapi sampai akhir hidupnya dia tidak mendapatkan hidayah, mati dalam membawa kesyirikan, itu semua tetap dalam keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat jahat. Ya. Bahkan setiap manusia yang mati sebelum mencapai usia balik, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya di atas tauhid, di atas kesucian. Orang tuanya lah yang mengotori anak tersebut. Dikotori dengan akidah Nasrani, dengan akidah Yahudi, dengan akidah Majusi. Pada asalnya semua manusia itu bertauhid. Jadi kalau dia mati sebelum balik, kalau dia anak seorang muslim, sepakat ulama, anak tersebut masuk surga. Adapun kalau anak yang keluar dari rahim wanita yang kafir, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan
ikut orang tuanya, ada yang tetap diyakini di atas fitrah. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya, setiap manusia yang dilahirkan mati sebelum balik, dia di atas fitrah. Ya. Allah itu maha adil, ya, tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi annahu laisa bighafilin an a'mali ibadihi li kamali raqabatihi wa ihatatihi. Allah itu tidak pernah lalai dari pengawasan dan penyertaan kepada seluruh amalan-amalan hambanya. Jadi Allah tidak pernah melupakan seluruh yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, baik yang dikerjakan itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi Allah tidak pernah lupa. Wa nu'minu bi annahu la ya'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ardi likamali ilmihi wa qudratihi. Rasulullah dan para sahabat beriman bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah di langit maupun di bumi, karena ilmunya Allah itu sempurna, kemampuan Allah itu sempurna. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu, Allah ketika menghendaki sesuatu cukup mengucapkan dua huruf kun, ya. Jadilah fayakunu, maka akan terjadi. Berbeda dengan rencana dan kehendak makhluk. Banyak yang tidak sesuai dengan rencana awal. Banyak yang tidak sesuai dengan time schedule. Ya, kalaupun sesuai rencana itu semata-mata di bawah kehendak Allah. Banyak yang meleset. Kita sudah menulis jadwal dari sore ini misalnya, besok jam sekian acaranya apa, jam sekian acaranya apa, sampai mau tidur ditulis rinci. Biasanya jarang yang pas, pasti meleset, ya, pasti meleset dari rencana yang sudah kita tulis. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Walaupun kita sudah merencanakan, tidak akan persis sama dengan yang kita rencanakan, baik itu kadarnya maupun waktunya. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan. Ayat ini ayat yang menjelaskan kepada kita perkara yang akan terjadi besok itu masih gaib. Masih gaib. Ya, bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Apalagi masa yang akan datang lebih gaib lagi. Ini untuk hari esok gaib, apalagi rencana yang akan datang. Dan ini harus kita pegang dan harus kita ingat. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, maka dipastikan orang tersebut menjadi tandingan bagi Allah. Karena Allah sudah menyatakan tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kenapa ini harus digarisbawahi? Beberapa hari yang lalu saya dapat laporan dari beberapa ustadz. Ada seorang dosen dari IAIN, alhamdulillah, beliau 3 tahun melakukan riset masuk ke dalam kelompok Thariqat. Ya, 3 tahun itu punya 3 kesimpulan yang sangat berbahaya. Yang pertama, pemimpin Thariqat tersebut mengaku Imam Mahdi. Saya lihat hidungnya pesek. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, hidungnya mancung harusnya. Ini hidungnya pesek. Ya. Yang kedua, dia menyatakan ucapan dia setara dengan Al-Quran. Ya. Kalam guru sama dengan kalamullah. Jelas ini pembatal keislaman.
Ucapan Nabi saja nggak sama dengan ucapan Allah, apalagi ucapan selain Nabi. Ini pembatal keislaman. Islamnya batal kalau tidak bertobat. Yang ketiga saya lupa ya. Tadi Imam Mahdi, yang kedua kalam guru sama dengan kalam. Yang ketiga bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Dia merasa memiliki ilmu itu, maka terbantahlah dengan surat Luqman ayat 3-4. Sampai kawan saya di kantor ketika akan naik haji ditakut-takutin, jangan naik haji tahun ini, nanti di Saudi akan terjadi A, B, C, D dan seterusnya. Ya, ternyata sekarang udah pulang aman-aman saja. Meleset semuanya. Tapi anehnya banyak pengikutnya. Kata Ustadz Soeharto, Ustadz Tarji Muhammadiyah, sudah sampai 1000 pengikutnya di Pontianak. 1000. Ada yang ahli medis, ya, S2 ahli medis, ada yang sarjana, ada yang master. Kenapa? Karena tidak punya basic akidah. Jadi racun pikiran itu jauh lebih berbahaya daripada racun jasad. Racun jasad cari penawarnya selesai. Racun pikiran sulit sekali. Sekarang dalam proses penyelidikan oleh MUI. Sudah dilaporkan ke MUI, ke Polda Kalbar, tembusan ke MUI Pusat. Ya, yang melaporkan dosen IAIN. Alhamdulillah, beliau mengumpulkan bukti-bukti. Jadi selama 3 tahun beliau mengumpulkan bukti, saya pun sebenarnya sudah melaporkan ke Ketua MUI, ya, berupa screenshot. Ternyata beliau lebih lengkap lagi dari saya. Ya, alhamdulillah sudah tembus suratnya, sekarang lagi diproses. Mudah-mudahan 1000 orang yang tersesatkan oleh pimpinan tarekat tersebut bisa kembali kepada akidah Islam yang benar. Dan saya perhatikan orang-orang yang seperti itu, kebetulan saya kenal beberapa orang yang masuk tarekat tersebut, memang nggak pernah ngaji akidah, sibuk ngaji tajwid, kajian-kajian, ya hanya sekedar wawasan saja, nggak pernah ngaji akidah. Ya, saya tanya, sudah kitab akidah apa saja yang sudah pernah dikaji? Nggak pernah, kosong. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu memang mengalami pengalaman spiritual yang menurut dia itu suatu kebenaran, padahal itu kebohongan. Jadi dia mengaku kalau misalnya lupa tidak sholat tahajud, tuan gurunya masuk ke alam mimpi dia. Ya, masuk ke alam mimpi, membangunkan lewat alam mimpi, luar biasa. Ya, itu jin itu ya. Rasulullah saja kalau membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan cara apa? Dengan diketok pintunya. Ya, Rasulullah ketika membangunkan istrinya yang jumlahnya 9, bukan lewat mimpi, ketok pintunya seperti dengan air kalau belum bangun. Ini lewat mimpi. Lebih hebat dari Rasulullah SAW. Orang yang di Siantan, tuan gurunya di Tuburaya, lewat mimpi. Kalau telepon masih masuk akal. Ini fakta di lapangan ya. Itu sebabnya karena apa? Karena kurangnya belajar akidah. Jadi apa yang terjadi besok itu masih secret, masih rahasia. Ya. Dan rencana Allah itu pasti tidak akan pernah meleset. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna. Apabila ajal telah tiba, ajal seseorang sudah Allah jadwalkan, itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Jadi apa yang sudah dijadwalkan oleh Allah SWT itu pasti tepat, ya, tepat jadwalnya. Berbeda dengan rencana-rencana makhluknya, banyak yang meleset, ya. Apalagi memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Wa bi annahu la yalhiquhu ta'abun wala i'ya'un likamali quwwatihi. Allah itu sempurna, tidak pernah merasakan letih dan tidak pernah kehilangan energi karena kekuatan Allah itu sempurna.
Beda dengan kita ya. Kita butuh energi, butuh makan, butuh minum. Ya, Dokter Tirta itu pernah menyatakan manusia 4 hari tidak minum dipastikan mati, kurang cairan. Ya, zat kita nggak sempurna, kita butuh asupan mineral. Ya, tanpa makan mungkin bisa 4 hari, tapi tanpa minum nggak kuat. Ya. Tidak ada orang Jepang nggak makan nggak minum. Ya. Berapa hari itu mati dia. Ya. Allah sebutkan dalam ayatnya walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugubin. Ya. Sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak pernah merasakan yang namanya lugub. Apa itu lugub? Min ta'abin wala i'ya'i. Allah tidak pernah merasakan letih dan kehabisan tenaga. Energi Allah itu sempurna. Wa nu'minu bi subuti kulli ma asbatahu Allah li nafsi aw asbatahu lahu rasuluh minal asma wa sifat. Lakinnana natabarra'u min mahduraini azimaini huma at-tamsilu an yaqula bi qalbi aw lisani sifatullah ta'ala ka sifatil makhluqin wa takyifu an yaqula bi qalbi aw lisani kaifiyatu sifatillah ta'ala kada wa kada. Jadi setelah kita mempelajari apa yang disampaikan penulis, hukumnya wajib mengimani seluruh sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan wajib menjauhi 2 perbuatan yang sangat menyimpang. Apa itu? Yang pertama, menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ini hukumnya haram, dosa besar. Dalam bahasa Arab namanya tamsil. Misalnya sifat Allah itu seperti sifat sipulan, enggak boleh. Yang kedua, perbuatan yang sangat besar dosanya takyib, memvisualisasikan, menggambarkan, ya, ucapkan dengan lisan ataupun dengan hati, dengan mulut, sifat Allah itu seperti ini, seperti itu, tanpa ilmu. Ya. Nah ini takyib namanya. Ini juga termasuk dosa yang sangat besar. Di antara contoh sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mungkin di antara sebagian ada yang pernah dengar, sebagian ada yang belum pernah dengar. Allah itu memiliki sifat tertawa. Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Faqalu kaifa ya Rasulullah? Qala yuqatilu hadha fi sabilillah azza wa jalla fayustashhadu thumma yatubullahu ala al-qatili fayuslimu fayuqatilu fi sabilillah azza wa jalla fayustashhadu. Allah tertawa kepada 2 orang yang saling berperang, saling membunuh, saling menjegal. Kedua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, kok bisa masuk surga ya Rasulullah? Gimana ceritanya? Rasulullah menjelaskan, salah seorang muslim, yang lainnya kafir. Yang muslim terbunuh, mati syahid, masuk surga. Kemudian yang kafir dengan berjalannya waktu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dia masuk Islam, masuk barisan kaum muslimin, berperang, terbunuh. Akhirnya pun dia masuk surga dengan sebab mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada 2 orang yang saling bermusuhan. Ternyata di akhir hidupnya keduanya masuk surga. Di sini Allah disebutkan memiliki sifat apa? Yadhaku, tertawa. Rasulullah nggak pernah menjelaskan tertawa diganti dengan kata yang lain. Ya sudah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah wajib kita tetap. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita tafsirkan dengan kata yang lain. Ya, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Demikian juga apa saja yang Allah dan Rasulnya tolak, kita pun wajib menolaknya. Seperti tadi ya, Allah mengharamkan dirinya
berbuat jahat, berbuat zalim. Allah berarti menolaknya, maka kita pun wajib menolaknya. Allah memiliki sifat kaya. Lawannya apa? Allah miskin. Allah fakir. Kita tolak. Karena Allah juga menolaknya. Demikian juga apa yang ditolak oleh Rasulullah, maka kita wajib menolaknya. Alasannya apa? Alasannya adalah Allah sendiri yang mengabarkan fahuwa khabarun akhbarallahu bihi an nafsihi. Karena Allah yang mengabarkan, maka kita wajib percaya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa asanu hadisan. Allah itu maha berilmu, maha jujur, tidak mungkin bohong, dan maha indah perkataannya. Wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Dan makhluk tidak bisa menjangkau ilmunya. Demikian juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah wajib kita terima 100%, tidak boleh ragu. Wa huwa a'lamun nas, Rasul adalah manusia yang paling alim. Wa ansahul khalqi, manusia yang paling layak memberikan nasihat. Wa asdaquhum wa afsahuhum, manusia yang paling jujur dan paling fasih lisan. Rasulullah ketika menyampaikan sifat-sifat Allah, selama Rasulullah tidak menjelaskan, maka kita wajib terima apa adanya. Tidak boleh diselewengkan kepada makna yang lainnya. Demikian juga ini sejalan dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Ketika menjelaskan sifat-sifat Allah, mengimani apa adanya, tidak menafsirkan dengan tafsiran yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul dan para sahabat. Mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah kekuatan dan keimanan kita terhadap Allah SWT. Mungkin ada diskusi, diberikan kesempatan.